Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan mencoba membahas kembali terkait dengan penanganan perawatan luka pasca operasi sesar yang banyak dikeluhkan terutama ketika luka tersebut mengalami infeksi. Hai, saya Nus Agung, selamat datang di kanal Sehat Medcovazin. Halo bunda-bunda semuanya dan juga teman-teman semua yang selalu setia menonton channelnya Medcovazin Official. Nah, saya akan coba membahas kembali ya terkait dengan manajemen atau bagaimana tata laksana perawatan luka sesar yang banyak juga ditanyakan di kolom komentar di Medcovazin Official. Oke, kali ini yang pertama, kita ketahui bahwa penyembuhan luka tetap ya, stage-nya atau tahapannya, fasenya dibagi ke dalam 3. Yang pertama adalah inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa luka sesar adalah luka akut, di mana luka yang baru saja pasca operasi seperti itu, dan pastikan bahwa luka akut itu adalah luka yang bersih dan tidak terkontaminasi. Kenapa? Karena ketika mengalami kontaminasi itu yang akan mengakibatkan infeksi atau di mana luka mengalami delay atau proses penyembuhannya yang tertunda. Nah, ini ada yang tanya di kolom komentar, Nes, lukanya sudah 2 minggu tetapi masih ada bengkak, masih nyeri, masih kemerahan. Nah, itu apakah normal atau tidak? Tentu jawabannya itu tidak ya. Kenapa? Karena inflamasi ya atau peradangan tadi itu harusnya batas maksimal sampai di 5 hari. Ya, setelah 5 hari apa yang terjadi yaitu proses pertumbuhan jaringan yang baru atau penutupan kembali luka pasca operasi semakin kuat, dan maturasi itu terjadi di 21 hari sampai dengan 2 atau 3 tahun. Nah, ini teman-teman, ketika misalkan luka mengalami infeksi, maka inflamasi itu biasanya lebih dari 5 hari atau kita kenal dengan inflamasi yang memanjang. Apa sih tanda-tanda infeksi pada luka sesar yang sering muncul? Nah, biasanya adalah keluar cairan atau kita kenal dengan pus ya, atau eksudat ya lebih tepatnya. Nah, eksudat ini banyak macamnya dan itu mengindikasikan tahap atau level daripada infeksinya itu sendiri. Yang pertama biasanya muncul adalah bentuknya bening atau putih ya. Nah, itu adalah seros ya. Kemudian yang kedua biasanya disertai dengan adanya pendarahan, itu adalah seros sanguinus. Dan yang ketiga yang sering muncul ketika luka mengalami infeksi yang lebih berat itu adalah purulen ya, ditandai dengan eksudatnya berwarna coklat atau kental ya. Nah, itu biasanya produksi daripada jaringan mati yang dilisiskan atau produksi dari aktivitas bakteri yang kita kenal dengan infeksi. Selain daripada itu ya, tanda infeksi yang lain adalah muncul adanya bau dari si luka ya, kemudian juga ada kemerahan di sekitar luka atau bengkak yang berkepanjangan, dan bahkan pasien biasanya mengalami demam ya yang tidak turun-turun. Dan biasanya kalaupun misalkan mau diperiksa ke laboratorium yaitu untuk mengetahui leukositnya, nah leukositnya juga biasanya meningkat. Nah, itu adalah tanda-tanda gejala infeksi pada luka sesar. Teman-teman, kita akan coba mempraktekkan perawatan luka pada luka pasca operasi sesar ini dengan tujuan adalah yang pertama, untuk menghindari terjadinya infeksi. Karena prinsip perawatan luka pada luka pas operasi pada luka sesar ini berbeda tentunya dengan kita merawat luka diabetes misalnya atau luka bakar dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ketika sudah terjadi infeksi, apa sih yang harus kita lakukan? Kan gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita merawat luka kalau udah terjadi infeksi, lukanya sudah terbuka, ada wound dehiscence. Nah, itu kita akan praktekkan ya. Stay tune terus, pastikan tonton videonya sampai selesai. Baik, kita akan coba praktekkan perawatan luka sesar terutama yang ada komplikasi atau masalah ya, yang sudah terbuka jahitannya ya sebelum waktunya ganti atau lepas jahitan, atau mungkin ada keluaran eksudat atau cairan ya, yang justru itu menandakan bahwa kondisi luka mengalami masalah atau mengalami infeksi ya, baik itu cairannya seros ataupun bahkan terjadi proses pengeluaran cairan atau eksudat yang purulen ya. Purulen itu memang khas daripada gejala atau kondisi luka yang mengalami infeksi. Oke, kita akan coba siapkan beberapa balutan atau dressing yang kita butuhkan. Yang pertama, untuk pencucian luka ya, karena ini adalah luka yang katakanlah sudah terkontaminasi, artinya ada masalah atau ada infeksi pada area luka, maka kita membutuhkan wound antiseptik ya. Nah, kita menggunakan HCl atau juga kita bisa menggunakan PHMB ya. Nah, ini adalah PHMB. Kemudian kita juga harus menggunakan sabun cuci luka, yaitu kita gunakan di sini adalah Medcovazin sabun cuci luka. Oke. Kemudian jangan lupa nggak boleh ketinggalan juga kasa ya untuk membersihkannya. Oke, pertama kita basahi lukanya menggunakan cairan PHMB tadi teman-teman. Ya. Kemudian kita bersihkan menggunakan sabun cuci luka. Ya, boleh dituangkan langsung sabunnya atau tuangkan ke kasa seperti ini. Dan kita bersihkan ya, baik di area sekitar luka ya. Ini saya nggak terlalu bersih banget karena memang ini adalah luka yang kita buat ya. Kemudian bersihkan juga di area lukanya ya.
Itu teman-teman. Kalau sudah, kemudian kita bilas lagi ya. Bilas menggunakan PHMB lagi. Nah, kemudian kita keringkan lagi menggunakan kaca steril ya. Nah, untuk mengeringkan kita fokus di lukanya dulu ya. Nah, baru di kulit sekitar lukanya, pelan-pelan. Oke, selesai proses pencucian luka. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan pemilihan balutan ya atau topical terapi sesuai yang kita butuhkan untuk kondisi luka ini. Jika luka mengeluarkan eksudat, artinya teman-teman butuh adanya absorban atau balutan yang bisa menyerap ya, menyerap eksudat. Apa aja? Nah, kita bisa menggunakan foam seperti ini teman-teman ya. Ini foam. Nah, ini bagian bawahnya, ini bagian atas. Jadi jangan dibalik ya. Yang warna putih yang nempel ke luka, bukan yang warna beige atau warna kremnya. Nah, kemudian atau teman-teman boleh juga menggunakan kalsium alginate seperti ini. Ya, tetapi kalau eksudatnya banyak, saran saya sebaiknya menggunakan foam ya. Tetapi kalau misalkan ada tanda infeksi, berarti teman-teman harus menggunakan topika antimikrobial. Nah, yang kita gunakan di sini adalah Metcovazine Silver. Nah, ini adalah Metcovazine Silver, kita gunakan untuk topikal antimikrobial ya sebagai balutan primer. Kita olesi di seluruh area luka di sini ya, teman-teman, dengan ketebalan kurang lebih 2 mili aja. Karena kan ini lukanya udah mengalami inflamasi yang memanjang ya. Kecuali kalau lukanya masih luka akut yang tidak ada risiko infeksi ya teman-teman boleh kita hanya menggunakan foam aja atau hanya menggunakan kalsium alginate aja nggak masalah ya, atau menggunakan salep tapi hanya tipis saja teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ya saya akan gunakan foam. Ya, ini foamnya kita bisa gunting sesuai dengan ukuran luka. Kalau panjang nanti kita bisa bagi dua seperti ini teman-teman. Nah, kalau kurang boleh kita potong lagi. Kita tambahkan di area yang masih belum ketutup ya sama foam. Nah, ini ya. Kalau sudah, nah teman-teman tinggal lakukan fiksasi. Boleh menggunakan plester biasa ya, tetapi lebih efektif lagi jika teman-teman menggunakan transparan film ya. Transparan film ini tentu agar tidak ada kontaminasi, tidak masuk cairan ataupun air ke area luka ya. Dan kita bisa memantau tuh perkembangan luka, apakah ada eksudat yang berlebih atau tanda infeksi, karena warnanya yang transparan, jadi kita bisa lihat tuh bagian dalam dari luka. Kemudian fiksasi saja ya. Nah, ini cara pakainya ya. Ini ada lepasannya ya, dan ada tahanannya di sini. Artinya nggak semua langsung dibuka. Ini adalah untuk pegangan kita. Nah, kita tinggal aplikasikan seperti ini teman-teman. Kita tadi sudah ukur kira-kira seperti ini. Kemudian kita aplikasikan ke seluruh luka ya. Luka bagian sebelahnya lagi. Ini karena bukan ke kulit jadi agak sulit menempel ya. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ngerti ya caranya. Oke. Nah, selanjutnya kita buka bagian tengahnya teman-teman. Bagian luar, artinya ini penutup bagian luar ya. Jadi si transparan film ini ada dua lapisan ya. Yang pertama adalah lapisan yang menempel ke luka, kemudian kedua adalah bagian atasnya ya. Ini juga sama harus kita lepas. Jadi ini untuk memudahkan aja. Boleh dari sini. Nah, kayak gini. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini balutan ya. Simple, sederhana tapi memang oklusif dan tentu aman. Terus tujuannya adalah mengurangi gejala infeksi serta harapannya luka yang udah kebuka itu bisa nutup lagi atau bisa rapat kembali ya. Oke. Ini dibuka kapan? Selama 3 hari. Kalau misalkan dia mau mandi atau dielap badannya ya, yang penting ini jangan terlalu diguyur. Biasanya penggunaan transparan film ini aman ya jika digunakan saat mandi. Yang penting jangan berendam atau diguyur terlalu lama gitu teman-teman ya. Ini biarkan 3 hari atau ketika balutannya udah rembes. Ya, tapi kalau misalkan gimana kalau lebih dari 3 hari tapi belum ada rembesan, belum ada eksudat yang keluar, boleh lebih dari 3 hari, bisa 5 hari bahkan sampai dengan 1 minggu. Oke, gitu ya. Baik, itu tadi teman-teman dan bunda semuanya, kita sudah praktekkan bagaimana cara dan langkah apa saja yang harus kita lakukan dan kapan teman-teman harus bawa ke fasilitas layanan kesehatan ataupun juga ke klinik perawatan luka ya. Nah, tadi kita sudah jelaskan di video. Selanjutnya, jika ada pertanyaan ataupun juga ada masukan terkait dengan konten apa yang teman-teman atau Bapak Ibu butuhkan, nanti kita akan coba buatkan ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Feel free for doing that ya. Jangan ragu teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya.